Halo everyone, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang apa sih itu web scraping dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, pertama-tama, berapa situs web dapat berisi sejumlah besar data yang sangat berharga, seperti harga saham, nilai produk, statistik, olahraga, dan lain-lain. Jika kita ingin mengakses informasi tersebut, kita harus menggunakan format apapun yang digunakan situs web atau menyalin dan menempel informasi secara manual ke dalam dokumen baru. Ini bisa sangat membosankan jika Anda ingin mengekstrak banyak informasi dari situs web. Dan disinilah web scraping dapat membantu. Nah, jadi apa itu web scraping? Scraping merupakan sebuah cara pengambilan data atau informasi tertentu dengan jumlah besar dari berbagai website secara otomatis dengan tujuan yang digunakan dalam beragam kebutuhan seperti analisis riset dan lainnya. Nah, teknik ini digunakan oleh banyak orang mulai dari peneliti, analisis data hingga developer yang butuh data untuk aplikasi mereka loh. Nah, penasaran gak sih bagaimana cara kerja web scraping? Ketika kita mengunjungi sebuah website, browser kita sebenarnya mengunduh halaman tersebut dalam bentuk HTML. Nah, dengan web scraping kita bisa menggunakan program untuk mengambil data dari kode HTML itu dan mengolahnya sesuai kebutuhan. Nah, bisa kita lihat salah satu contohnya sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin sedikit dari contoh web scraping. Aku masih belajar juga dan aku masih nggak terlalu ngerti, jadi aku mengambil contoh ya. Di sini contohnya aku mau bikin sebuah berita. Ini hasilnya nanti kayak gini ya, top 3 berita terkini. Pertama aku ambil dari Kompas News, lalu dari CNB News dan Liputan. Nah, aku udah coba dari detik.com dan yang lain-lainnya, mereka semua nggak ada yang bisa. Pasti hasilnya berita tidak ditemukan. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi kalau yang bisa dari yang aku udah coba Kompas, kita coba pencet ya, kita pencet beritanya dan langsung ada ya. Sebentar, nah di sini langsung ada beritanya. Jadi gimana cara kerjanya? Di sini kita masuk ke Google Colab. Saat kita masuk ke Google Colab, kita kita meminta untuk mendownload install library. Lalu ketika kita udah menyuruh perintah ini, kita membuat satu halaman lagi. Di sini aku memberi judul yaitu tadi top 3 berita terkini. Lalu kita langsung masukin aja sumber yang kita mau dari website mana. Di sini aku mengambil kompas.com, lalu CNBC Indonesia, lalu Liputan 6. Jadi lalu ketika udah semua kita masukin sumbernya, kita langsung ambil berita dari masing-masing sumber, dari Kompas, CNB News dan Liputan 6. Lalu kita memberikan tampilkan di dalam Google Colab ada Kompas News, CNB News dan Liputan 6, sehingga hasil akhirnya bakal seperti ini dengan judul top 3 berita terkini. Yang pertama dari Kompas, yang kedua dari CNB News, dan yang ketiga dari Liputan 6. Jadi gini caranya. Maaf kalau dalam penyampaian saya masih kurang dimengerti karena saya juga masih belajar. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Jadi, web scraping bisa sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti mengumpulkan data dengan cepat dan otomatis, menganalisis tren pasar atau harga produk. Misalnya, sebagai seorang pemilik usaha, pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen adalah sebuah kewajiban. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tren terbaru apa yang disukai konsumen. Dengan mengantongi informasi tersebut, kita bisa meningkatkan layanan atau menciptakan produk yang solutif. Yang terakhir adalah optimasi harga produk maupun layanan. Salah satu hal yang cukup sulit adalah menentukan harga bagi layanan atau produk. Ada banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan seperti biaya produksi dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor.
Tapi ada juga beberapa tantangan dalam web scraping, seperti yang pertama, data yang diperoleh tidak selalu rapi. Misalnya, metode apapun yang kamu pakai pasti masih menyisakan teks-teks yang tidak diinginkan, sehingga kamu masih perlu merapikan data hasil web scraping. Yang kedua, tidak semua website mudah diekstrak datanya. Bisa aja developer akan memperbarui websitenya secara rutin, baik dari segi kode maupun struktur halamannya. Untuk berbagai alasannya, salah satunya adalah keamanan. Yang ketiga, beberapa situs memiliki sistem keamanan yang bisa memblokir scraper. Seperti apabila kamu terlalu sering melakukan website terhadap suatu website IP-mu, bisa memblokir oleh admin. Maka dari itu, jika ingin melakukan web scraping, kita harus selalu mempertimbangkan legalitas dan etika ya. Nah, itu dia penjelasan tentang web scraping. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau tertarik belajar lebih lanjut, silahkan simpan sendiri dan belajar mandiri ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.